Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah menunggu cukup panjang, Dragon Ball Daima akhirnya sudah rilis. Ini merupakan karya terakhir dari Akira Toriyama sebelum meninggal. Timeline cerita ini mengadaptasi setelah berakhirnya era Majin Buu Saga. Jadi, bukan dari Dragon Ball Super ya. Tidak ada Ultra Instinct di sini. Cerita dimulai dengan kembalinya mengisahkan bola naga bahwa saat ketujuh bola naga terkumpul dan mantranya disebutkan, maka Shenlong akan muncul. Shenlong akan mengabulkan apapun keinginan yang diminta. Dan pria ini merupakan pahlawan utama kita, yaitu Son Goku. Dikisahkan, meskipun terlihat lembut, tapi kita tahu Goku adalah petarung terkuat yang memiliki kekuatan di luar nalar. Kemudian, menceritakan tempat di mana Goku tinggal saat kecil dan menemukan teman pertamanya, yaitu Bulma. Mereka mencari bola naga bersama yang pada akhirnya menemukan banyak teman. Sejak petualangan mencari bola naga itu, semua teman yang tadinya musuh kini menjadi sahabat selamanya. Pada suatu hari, bumi dikejutkan dengan kedatangan manusia misterius dari ras Saiyan. Goku kemudian tahu bahwa dia juga berasal dari seorang Saiyan yang dikirim ke bumi ketika masih bayi. Orang Saiyan dikenal bisa mempertahankan tubuh mudanya ketika mereka masih hidup. Kemudian, Goku terus menghadapi banyak musuh mengerikan dan terus tumbuh melalui pertarungannya. Dengan mantan saingannya yaitu Vegeta, Goku terus melindungi kedamaian bumi. Dan inilah Dragon Ball Daima. Saat ini, bumi akan menghadapi sebuah ancaman baru yang lebih mengerikan dari Majin Buu. Lalu, cerita pindah ke dunia iblis, di mana cerita akan berfokus pada para iblis. Di dalam sebuah kubah teknologi besar, nampak ada dua orang sedang melihat semua pertarungan yang sudah dilakukan oleh G-Factor. Layaknya seperti proyektor, keduanya kembali melihat pertarungan G-Factor melawan Babidi dan Dabura. Kedua orang tersebut sepertinya adalah bekas anak buah Dabura. Dan mereka sangat kesal pada Babidi yang menjadikan Dabura sebagai pelayan. Seorang pria yang mirip Kaioshin, dia bernama Degesu, cukup penasaran kenapa Dabura bisa terpengaruh sihir Babidi. Sedangkan pria mungil satunya yang bernama Goma cukup terkejut melihat ada Kaioshin bersama G-Factor saat itu. Dan di sini terungkap, Degesu merupakan adik dari Kaioshin. Mengetahui kakaknya membantu manusia, Degesu nampak menunjukkan rasa yang sangat kesal. Kemudian mereka men-skip scene ke masa di mana itu Vegeta yang terpengaruh sihir Babidi. Melihat Vegeta mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, Goma dan Degesu nampak terkejut. Mereka penasaran siapa sebenarnya orang-orang itu, kenapa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Degesu menyangka mungkin mereka adalah iblis. Tapi, melihat kupingnya yang berbeda dengan kebanyakan iblis, Goma berpikir orang-orang itu bukanlah kalangan mereka. Ya, yang jelas, mereka terkejut Goku dan Vegeta bisa melakukan seperti apa yang para iblis lakukan, seperti jurus terbang dan menembakkan sebuah laser. Kemudian, mereka juga dikejutkan dengan bangkitnya Majin Buu yang semakin membuat mereka kesal pada Babidi. Goma yakin Babidi ingin menguasai dunia manusia dan juga dunia iblis. Ditambah, mereka melihat raja mereka yaitu Dabura dijadikan coklat lezat dan dimakannya oleh Majin Buu. Dengan begini, alam iblis kehilangan rajanya. Tapi, Degesu memberitahu bahwa Goma bisa menjadi raja berikutnya menggantikan Dabura. Goma cukup senang mendengar itu. Tapi tetap saja, dia ketakutan karena menganggap Babidi dan Majin Buu pasti akan datang merebut dunia iblis ini. Lalu, Goma mempercepat ceritanya lagi sampai melihat Shenlong dipanggil oleh G-Factor. Goma tahu kalau itu pasti adalah bola naga dengan mengumpulkan ketujuh bola. Di sini, Degesu cukup terkejut karena naga ini berbeda dengan Porunga yang pernah dia baca di buku. Mereka juga melihat bagaimana G-Factor memanggil Shenlong menggunakan mantra yang sangat gampang diucapkan. Jadi, Degesu segera mencatat semua hal penting yang terjadi di bumi. Dan alangkah terkejutnya mereka saat mendengar bahwa naga pengabul di bumi bisa memberikan 3 permohonan. Lalu Goma kembali memundurkan waktu dan melihat Babidi yang mereka khawatirkan ternyata telah dibunuh oleh Majin Buu sendiri. Setelah pembunuhan Babidi, Majin Buu bertindak atas pikirannya sendiri dan membuat kekacauan di mana-mana. Banyak G-Factor berusaha mengalahkan Majin Buu yang sudah berevolusi menjadi Super Buu. Ini semakin membuat Goma ketakutan kenapa manusia bisa memiliki kekuatan yang setara dengan Majin Buu. Terakhir, mereka melihat Goku menciptakan Genki Dama dari semua energi yang diberikan warga bumi.
Dalam energi yang besar tersebut, Goku berhasil mengalahkan Majin Buu dan membuatnya lenyap tak tersisa. Buat yang belum menonton Majin Buu Saga, linknya ada di deskripsi video ini ya. Melihat Majin Buu tewas, Goma semakin ketakutan bahwa manusia adalah ancaman sebenarnya. Ini nggak pernah terpikir oleh Goma dan Degesu, Majin Buu yang dikenal sangat kuat bisa dikalahkan seperti itu. Namun, ini juga menjadi angin segar bagi Degesu bahwa mereka tidak bisa diganggu oleh Babidi atau Majin Buu lagi. Dengan begini, Degesu yakin Goma akan menjadi Raja Iblis tanpa gangguan. Setelah semua momen mereka tonton, Degesu kini akan menjadi pelayan setia Goma untuk mendapatkan tahta sebagai Raja baru. Di saat Goma senang dengan pencapaian ini, seseorang datang mengagetkan mereka. Degesu menyadari itu adalah kakaknya. Wanita itu bernama Dr. Arinsu yang ternyata dia juga adalah saudara Kaioshin. Dia merupakan seorang ahli yang selalu melakukan penelitian di dunia iblis. Dr. Arinsu menyambut Goma sebagai raja baru mereka karena dia juga sudah menonton bahwa Dabura telah tewas. Dahulu, Dabura selalu memberikan dana untuk penelitian Dr. Arinsu. Dan sekarang, Dr. Arinsu meminta raja baru Goma untuk terus mendanai semua eksperimen yang dia buat. Di sini, Goma menolak mentah-mentah karena baginya penelitian Dr. Arinsu tidak berguna. Nggak ingin kalah debat, Dr. Arinsu menakuti Goma bahwa orang-orang yang mengalahkan Majin Buu pasti akan menjajah alam iblis. Dengan demikian, hidup Goma sebagai raja baru tidak akan tenang. Sedangkan Degesu yang memiliki pikiran positif menyangka kalau Z-Factor nggak mungkin masuk ke dunia alam iblis. Di situ, Dr. Arinsu kemudian pergi dan sudah tahu kalau Goma pasti akan lebih percaya ucapannya dibanding Degesu. Dan benar saja, Goma yang terpengaruh mengungkapkan kecemasannya, dia takut Z-Factor datang ke dunia iblis. Di situ, Degesu meminta Goma untuk nggak usah mendengarkan ocehan Dr. Arinsu. Jikapun Z-Factor datang ke dunia iblis, Degesu yakin mereka nggak akan bisa mencapai istana ini. Tapi tetap saja, Goma ketakutan pada mereka. Lalu, Goma mendapatkan sebuah ide agar mereka menggunakan bola naga saja. Nah, di sini dijelaskan bahwa dunia iblis juga terdapat bola naga. Tapi, bola naga di dunia iblis dijaga oleh ketiga makhluk bernama Tamagami yang sangat kuat melindungi bola itu. Maka dari itu, Goma menyarankan mereka untuk menggunakan bola naga yang ada di bumi saja. Setelah melihat warga bumi menggunakan bola naga, Goma yakin mengumpulkan bola naga tidak sesulit di dunia iblis. Degesu penasaran apa yang akan diminta oleh Goma untuk mengalahkan Z-Factor. Degesu ragu bola naga bisa mengabulkan keinginan mereka untuk melenyapkan Goku dan yang lainnya. Karena Degesu sudah melihat Z-Factor mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan Shenlong pasti tidak akan bisa melakukannya. Namun, Goma mempunyai sebuah ide lagi, yaitu menjadikan semua Z-Factor menjadi anak kecil. Dengan demikian, kekuatan Z-Factor akan berkurang mengikuti bentuk tubuhnya, seperti yang terjadi pada Goku di Dragon Ball GT. Simpelnya, Goku nanti tidak akan sekuat ketika menggunakan tubuh dewasa. Rupanya, Dr. Arinsu mendengarkan rencana mereka yang sontak membuat keduanya terkejut. Dr. Arinsu meminta mereka untuk menjadikannya kecil juga karena dia menginginkan itu. Setelah itu, dia pergi lagi. Di sini, Degesu nampak senang dengan rencana Goma yang sangat luar biasa. Menjadikan semua Z-Factor menjadi anak-anak tidak akan membahayakan lagi bagi mereka. Dan karena Shenlong memberikan 3 permintaan, permintaan kedua Goma adalah mendapatkan mata ketiga jahat. Di sini, Degesu sontak terkejut karena dia tahu sejarah mata ketiga itu. Mata ketiga dijelaskan sebagai mata legendaris yang hilang sejak kekuasaan ayah Dabura sebelumnya bernama Raja Abura. Dan jika mereka mendapatkan mata ketiga itu, maka akan memperoleh kekuatan luar biasa dengan cara menempatkannya di dahi. Dengan demikian, Goma akan menjadi Raja Iblis terkuat yang bisa menguasai apapun juga. Tapi untuk permintaan ketiga, Degesu ingin Goma memberikan permintaan terakhir itu kepadanya. Di sini, Goma nggak langsung memberikannya dan lebih memilih untuk membuat pesta penobatannya sebagai raja yang baru. Setelah keduanya pergi untuk mengurusi urusan masing-masing, semua rencana mereka ternyata didengar oleh seseorang yang bersembunyi. Entah siapa orang ini dan apa perannya dalam cerita ini. Kita akan segera tahu ya. Setelah itu ditunjukkanlah para makhluk Tamagami yang menjaga bola naga di dunia iblis, yang bentuk mereka hampir mirip seperti kesatria baja hitam, bukan? Rupanya Goma dan Degesu datang ke tempat itu untuk menjemput seseorang.
Dan terlihat orang tersebut ternyata berasal dari bangsa Namex. Sepertinya dia jugalah yang menciptakan bola naga di dunia iblis. Di sini Gomah cukup kesal, dia tidak bisa menggunakan bola naga di dunia ini karena dijaga sangat ketat. Oleh karena itu, Gomah membawa penciptanya langsung untuk pergi ke bumi menggunakan bola naga di sana. Saat masuk ke dalam pesawat kapsul, Gomah sontak menutup hidung karena bau badan pria Namex itu sangat menyengat. Ya maklumlah, pria itu bilang kalau dia nggak mandi sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi Gomah meminta Degesu untuk bertukar tempat dan membiarkan dirinya yang mengendarai pesawat ini saja. Pria itu penasaran kemana dia akan dibawa. Degesu memberitahu mereka akan pergi ke dunia luar untuk melakukan sesuatu. Mereka akan mencari di mana tempat makhluk Namek berada yang saat ini ada di bumi. Mendengar ada makhluk Namek lain yang masih hidup, pria itu cukup senang karena masih ada rasnya di dunia ini. Kemudian mereka telah memasuki perbatasan antara dunia iblis dan dunia luar. Mereka dijegat oleh robot raksasa dalam bentuk ikan. Siapapun tidak boleh melewati perbatasan ini kecuali orang penting. Tapi setelah Gomah memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis yang baru, ikan itu akan membiarkan mereka lewat dan menanyakan kemana mereka akan pergi. Degesu memberitahu tujuan mereka adalah dunia luar. Hal itu sontak membuat ikan itu melotot. Mereka sontak menjadi cemas apakah mereka akan dibiarkan ke dunia luar yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Tapi nyatanya ikan itu membolehkan mereka dan memasukkan pesawat itu ke dalam mulutnya. Di dalam tubuh ikan itu ternyata terdapat sebuah portal dimensi dan mereka segera memasukinya. Sampailah mereka di tempat lain dengan disambut oleh robot ikan yang lebih kecil. Ikan itu tahu jika mereka datang ke sini pasti tujuannya adalah dunia luar. Dia menanyakan di semesta mana mereka akan menuju. Di sini Degesu menggunakan HP-nya dan memberitahu tujuan mereka adalah semesta ketujuh yang terdekat menuju ke bumi. Mendengar itu, ikan itu sadar kalau tempat itu sekarang sedang populer. Gomah menyangka itu mungkin diakibatkan oleh munculnya Babidi dan Dabura. Tapi ikan itu memberitahu kalau ada seseorang yang sudah pergi setelah mereka. Itu membuat Gomah penasaran siapa orang tersebut. Yang alangkah terkejutnya mereka, Dr. Arinsu ternyata sudah pergi duluan. Entah rencana apa yang sudah Dr. Arinsu buat untuk pergi ke dunia luar meninggalkan Gomah dan Degesu. Dan setelah mendapatkan izin, pesawat mereka kembali masuk melalui portal di mana ini akan menuju ke semesta ketujuh. Di bumi sendiri, Jipekter sedang mengadakan pesta besar karena Trunks sedang ulang tahun. Semua Jipekter berkumpul di sana dan nampak sangat antusias. Krillin sedikit mengejek Trunks yang pendek, padahal sekarang sudah berusia 9 tahun. Tapi Goku memberitahu semua rasa Ian baru mengalami pertumbuhan pesat, yaitu pada usia 15 tahun. Jadi wajar saja kalau sekarang Trunks masih pendek. Sedangkan Krillin masih pendek saja dari dulu. Kemudian, Goku juga terkejut Kaioshin dan Kibito juga ternyata ikut datang ke pesta ini. Shin cuma bilang kalau di sini mereka punya sedikit urusan. Yang Goku ingat, setelah Busaga, Shin dan Kibito masih bergabung dengan Anting Potara. Tapi kenapa mereka sekarang bisa terpisah kembali? Shin mengingatkan, dulu saat Goku dan Vegeta bergabung menjadi Vegito, mereka diserap oleh Majin Buu. Dan saat di dalam tubuh Majin Buu itulah, secara otomatis Goku dan Vegeta terpisah lagi. Jadi Shin mencoba cara yang sama dengan meminta Majin Buu menyerap mereka. Ternyata dugaan mereka benar. Mereka bisa terpisah karena tubuh Majin Buu memiliki gas misterius yang bisa membalikan energi dari Anting Potara. Goku jadi mengerti sebenarnya Shin sama sekali nggak ingin bergabung dengan Kibito. Shin mengatakan alasannya nggak mau bergabung dengan Kibito karena Kibito baginya sudah tua. Hal itu sontak membuat Kibito tersinggung. Kemudian Shin juga penasaran di mana Gohan berada. Kenapa tidak kumpul bersama mereka? Goku memberitahu Gohan sekarang selalu fokus dengan belajarnya. Setelah bumi damai, nggak ada yang lebih penting bagi Gohan selain belajar, bukan? Setelah kenyang makan, Goku mengajak Vegeta untuk melakukan sparring. Vegeta yang emang sudah bosan duduk, akhirnya setuju dengan tawaran Goku. Keduanya melakukan pertarungan luar biasa, tapi Bulma minta semuanya mengabaikan mereka. Bulma bosan melihat mereka terus seperti itu. Dalam kesempatan emas, Goku memanfaatkan semua ini dan berhasil menghajar Vegeta di saat-saat terakhir. Sementara itu, cerita pindah ke istana kami, di mana Popo sedang melihat kesenangan yang dilakukan Jipekter di bumi.
Popo mengajak Dende untuk pergi juga berkumpul, tapi Dende menolak karena mereka harus tetap waspada pada semua yang mengancam bumi. Dan baru saja diomongin, mereka dikejutkan dengan kemunculan pesawat Gomah. Dende penasaran siapa pria Namex yang datang karena dia tidak mengenalnya. Selain itu, Dende juga menyangka bahwa Degesu berasal dari tempat Kaioshin karena sangat mirip. Degesu menjelaskan mereka berasal dari alam iblis. Begitu juga dengan leluhur Dende yang berasal dari sana. Artinya, warga Namex di zaman dulu berasal dari alam iblis karena memiliki kuping yang runcing. Kalau begitu, Mr. Popo juga mungkin adalah kalangan iblis. Nggak ingin basa-basi terus, Gomah menyuruh Dende untuk memberikan bola naga pada mereka. Di situ, Dende sontak menolak permintaan Gomah. Menyangka itu bakal terjadi, itulah alasan Gomah membawa pria Namex ke sini. Jadi, Gomah menyuruh pria itu mengambil semua bola naga sekarang. Dengan imbalan akan memberikan usia pria itu hingga 1000 tahun berikutnya. Mendengar itu, pria itu langsung nurut. Di sini, Dende semakin penasaran dengan latar belakang dari pria Namex itu. Gomah menjelaskan, pria Namex itu juga adalah pencipta dari bola naga di alam iblis. Tapi, pria itu juga yang menciptakan makhluk Tamagami untuk menjaga bola naga. Jadi selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan. Tapi setelah mengetahui bumi memiliki bola naga, mereka akhirnya datang ke sini. Sedangkan pria Namex itu memiliki kemampuan untuk merasakan bola naga. Dia tahu bola naga sekarang masih menjadi batu karena telah digunakan oleh Zipector. Tapi dia tetap menggunakan kemampuannya untuk mengambil semua bola naga itu di semua penjuru bumi. Hanya dalam beberapa saat, bola naga itu bisa terkumpul di tempat mereka. Gak cuma itu, hebatnya pria Namex itu bisa mengembalikan bola naga yang telah menjadi batu hingga kembali seperti semula. Wow, Dende sontak terkejut karena ini di luar batas kemampuannya. Jadi dia nggak akan memberikan kata sandi pada mereka untuk memanggil Shenlong. Tapi dengan catatan yang Degesu punya, dia telah mengetahui mantra pemanggilnya. Dende yang berusaha menghentikan itu sontak dihajar dengan sangat keras. Dende langsung pingsan dibuatnya. Nampak Degesu juga mengancam Popo hingga Popo tidak berani macam-macam. Setelah itu, segera memanggil Shenlong. Dalam sekejap, Shenlong muncul di depan mereka tanpa menunjukkan kilatan listrik cetar-cetir. Cuma terjadi kegelapan di seluruh bumi yang membuat Zipector sadar Shenlong pasti telah dipanggil. Tapi, Bulma masih yakin kalau bola naga sekarang masih menjadi batu. Itu nggak mungkin dilakukan seseorang. Sementara, Kibito dan Shin merasakan sesuatu telah terjadi di bumi ini. Mereka merasakan kehadiran Shenlong. Kemudian Shenlong menyuruh mereka untuk segera meminta permohonan. Yang dengan segera, Gomah meminta semua Zipector yang pernah melawan Majin Buu dirubah menjadi anak-anak. Tapi kocaknya Shenlong bingung sampai batas usia berapa mereka dirubah. Di situ Gomah meminta Zipector dirubah saja menjadi anak SD. Tapi lagi Shenlong penasaran gimana dengan yang sudah menjadi anak-anak seperti Trunks dan Goten. Setelah berpikir sejenak, Gomah meminta yang kecil dijadikan bayi kembali. Dengan permintaan yang spesifik, Shenlong akhirnya mengabulkan keinginan Gomah. Nampak semua Zipector merasakan keanehan pada tubuh mereka. Begitu juga dengan Goku dan Vegeta yang sedang bertarung. Lalu bakal seperti apa yang terjadi selanjutnya? Makin penasaran? Kita tunggu di minggu depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.